Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bester Web TV. Hari ini saya mau coba trip distance ya. Trip distance itu jadi drone muter-muter ya, nggak terlalu jauh lah, paling 1 kilo 2 kilo. Kita lihat berapa kilometer total perjalanan drone ini ya, menggunakan baterai Listen 21700 8000 mAh ya. Ini 6S2P ya. Untuk remote pakai Radio Master GX12 ya. Oke. Nanti Mas Muklas ini pengen drone-nya bisa lebih dari 8 kilo ya. Kita harus mastiin dulu baterainya minimal bisa di 22 kiloan ya. Ada spare lah 4 kilo ya. Berapa kilo tuh? 8 kilo bolak-balik 16 kilo ya. Kalau 20 kilo ada spare 4 kilo ya. Minimal 20 kilo atau lebih ya kalau bisa ya. Jadi kita cek trip distance-nya, kemudian nanti kita lihat juga log untuk RSSI-nya ya, untuk antena 1 dan antena 2 ya. Jadi antena 1 yang ini ya di belakang, ini dual band 2.4 yang kecil ya, yang panjang ini 900, karena semakin kecil frekuensi antenanya semakin panjang ya. Kemudian yang depan ya, baru lihat nih ya, antenanya agak ngelupas nih yang depan ya. Kena benturan kah atau kenapa ya? Ini kita coba di 3 kilo ya. Ini ada masalah nggak 3 kilo atau berapa kilo lah, agak jauh ya, dengan ketinggian yang nggak terlalu tinggi ya. Karena kalau terlalu tinggi pasti nyampe. Oke. Ini saya khawatir kena tanah ya. Oke, masalahnya yang pertama di masalah penetrasi antena ya. Jadi waktu kemarin tuh berangkat oke, pas balik dia kurang ya. Hampir close pas putar balik. Nah, kemudian yang kedua, kompasnya masih ngaco. Ini kompasnya saya enable tapi masih ngaco ya. Jadi misalkan itu kesana itu arah timur ya, tuh matahari ya, tapi di kompas terlihat arah barat. Saya sudah flip ya, coba flip ya, tetap sama ya. Masalahnya pasti di alignment ya, alignment pasti masalahnya. Cuman masalah alignmentnya berapa degree itu yang belum ketemu. Oke. Ini saya coba record dulu ya. Pastinya saya record ya. Nah, ini untuk apa? PID saya udah sediain 3 ya. Tinggal kalau mau PID 1 ke sini ya. Ini Cine 1 ya. Tertulis ya di belum nyala remote-nya. Neng. Sebentar, ini harus di disconnect dulu ya. Ini disconnect dulu. Disconnectin lagi. Ya. Nah. Saya record ya OSD-nya ya. Jadi di OSD terlihat ada sebelah kiri ya, kiri tengah ya. Di kiri tengah layar itu ada tulisan Cina 3. Cina 3 itu PID-nya, mid rate itu untuk rate-nya. Nah, untuk merubah rate ya, tinggal putar ini. Ini slow rate ya, kalau ke tengah ini mid rate. Ya, kalau mentokin ke kanan itu fast rate ya. Bedanya di degree per second-nya aja sama expo-nya ya. Kalau mau yang santai di sini ya, slow rate ya. Kemudian untuk PID ya, kalau mau ganti ini ke
kiri bawah ya, arah jam 7. Kemudian yang setir kanan ke arah jam 9. Itu PID 1 ya. Kemudian kalau setir kanan ke arah jam 12 ya, itu PID 2, dan kalau ke arah jam 3 itu PID 3. Nah, untuk nge-save-nya ya, nge-save-nya tinggal di ke kanan ini. Nah, ada tanda bintang berarti sudah ke-save ya. Oke. Ini rekaman saya stop ya. Tegangan baterai di 4,19 ya. Untuk apa? GPS ada di 24 ya, 24 satelit ya. Oke. Kita coba tes untuk jarak ya. Jarak traveling. Mana jarak traveling ada di yang baris kedua sebelah kiri ya, di bawah tanggal ya. Oke. Kita arming. Bismillahirrahmanirrahim. Ini angle-nya. Ya. Ini sebelah kanan ini west ya. West itu artinya barat ya. Jadi saya kalau ngadep matahari tulisnya ke arah barat. Tuh. Ngaco ya. Kompasnya agak ngaco. Dan arah pilot pun otomatis jadi ngaco ya kalau ini kompasnya di enable ya. Khawatir kalau RTH agak ngawur ya. Oke, kita muter-muter aja, jangan terlalu jauh ya. Kita lihat penetrasi sinyalnya dulu ya. Ini di 10 miliwatt ya. minus 90 desibel ya, dBmi ya, RSSI-nya. Yang aktif antena 2 ya, yang paling kuat di situ. Jadi yang di situ yang terkuat yang ditampilkan ya. Ini jarak di 700 meter ya, ketinggian nggak terlalu tinggi ya. Nah, untuk jarak traveling itu ada di sebelah kiri ya, kiri baris kedua itu 1 kilo itu travelingnya. Nah, arah pilot ngaco ya, jadi nanti khawatir kalau RTH ngawur. Ini belum saya balikin karena pengennya perfect sih, bagus ya. Diusahain bagus supaya terbangnya juga smooth ya, jangan ngaco ya. Nge-freeze. Hampir nge-freeze. Tuh, jadi home point pun bingung saya ya. Kalau home point di sekitaran sini ya, itu arahnya ke kanan ya. Oh, home point sebelah sini ya, ke arah sini ya. Nih. Ini walaupun kesini yang aktif tetap antena 2 ya. Mungkin karena tadi udah agak kegores ya antena satunya ya. Kita muter-muter aja dulu, nanti antena saya cek lagi ya. Arah pilotnya ngaco ya.
Ini di jarak 700 meter ya. Ini kecepatan di 70 km per jam ya. Jarak traveling sudah di 5 km ya. Ini kalau remote saya tinggiin, coba berkurang nggak? Masih 250 mW. Nggak terlalu ngaruh. Ini harusnya arah pilotnya ke belakang ya. Nih, jadi bahayanya kompas kalau misalkan salah di alignment kayak gini nih ya. Salah di alignment tuh kemiringan ya, posisi arahnya, sudutnya ya, bener atau enggak, itu alignment ya. Ini kita coba 1 kilo lebih ya. Ketinggian di coba sampai 100 meter. Ini sudah 1,2 kilo ya. Kalau di perumahan sono interferensinya tinggi banget ya. Ini mAh per kilometernya juga tinggi ya, di 90 km per jam. Artinya ini sudah banyak angin ya. Coba 1,5 kilo ya, kita putar balik ya. Ini 100 mW. Itu udah 1 watt ya. Tapi yang aktif antena 2 terus ya. Yang depannya putus kali. Ini harus beli lagi antena depannya. Ini kalau dikurangi mAh per kilometernya masih ya di 200-an nih. Dimiringin masih ya, ditambah speednya masih malah di 300-an. Ini arah anginnya kemana nih ya? Dari kiri, arah anginnya kiri ya. Ini miringnya ke arah kiri, berarti arah angin dari kiri. Ini baru 9 kilo ya travelingnya. Kalau 9 kilo berarti PP di 4,5 km ya. Ini 250-an ya mAh per kilometernya. Jadi semakin kecil mAh per kilometer ya, itu jarak bisa semakin jauh ya. Sudah 3,3 volt, Masya Allah. Baru 10 kilo ya.
Ini angin lagi banyak nih mas, jadinya kurang efisien, paling bisa 15 kiloan ya, di 7,5 kiloan ya, berangkat sama pulang. Mungkin PID-nya kurang pas ini ya, PID-nya itu goyang, anginnya gede berarti. Sini satu ini kemungkinan sih belum stabil PID-nya, belum hemat baterai. Traveling sudah 12,5 kilo ya. Dan ini baterai juga sudah sering dipakai, beberapa kali dipakai untuk long range. Nanti saya coba rakit satu lagi yang baru. Ini ketinggian segini juga masih 200-an ya mAh per kilometernya. Traveling sudah di 13,7 kilo ya. Baterai di 3,4. Nah, ini kecil nih mAh per kilometernya. Ya, di bawah 200 ya. Ini speednya di 72 km per jam ya. Apa terdorong angin ya. Kita coba putar balik. Tambah gede nggak saat putar balik dengan kecepatan yang sama? Di berapa? 70 tadi ya. 250. Oh, berarti tadi terdorong angin ya. Traveling sudah di 14 kilo ya. 14 kilo, baterai di 3,3. Ini berarti 7 kiloan lah, aman ya. 7 kilo PP. Traveling sudah 15 kilo ya, 15 kilo. Traveling sudah 15,7 kilo ya, baterai di 3,37 volt ya, 3,34. Untuk flight time sudah di 13 kiloan, 13 menit ya. Ini travelingnya 15 menit, artinya 1 km kurang dari 1 menit ya. Kecepatan rata-ratanya di atas 60 km per jam artinya. Kalau 60 km per jam itu 1 kilonya 1 menit. Jadi 20 kilo butuh waktu 20 menit ya kalau 60 ya. Ini kita cek sampai 3,0 ya, bisa berapa jauh ya.
Ini 3,2 ya, 3,2 kilo, 3,2 volt. Ini nggak diapa-apain ya. Kalau akro enaknya seperti itu ya, kita nggak capek megang remote-nya. Jadi kalau lurus gitu biarin aja. Dan kalau misalkan mAh per kilometer udah bagus ya, di bawah 200 seperti ini, kita tinggal mempertahankan aja. Ini sudah 18 kilo ya. Traveling 18 kilo, flight time 15 menit. Baterai sudah 3,2 volt ya. Traveling sudah di 18,9. Traveling sudah di 19,3 ya, dengan kecepatan 64 km per jam. Flight time 16 menit 42 detik. Penempatan antena satunya mas, yang di depan ini kayaknya saya kurang bagus ya, sampai ada patah kayak gitu, harus diperbaiki lagi. Mungkin nanti coba di atas ya, nggak di bawah. Saya taruh di atas, di dekat kamera, mungkin di atas kamera. Traveling sudah 20 kilo ya, ini sudah 3 volt ya, kita pulang aja ya, landing. Sudah 3 volt. Jadi 8 kilo mudah-mudahan aman mas. Nanti besok lah insya Allah ya, kita coba. Ternyata saya salah teman-teman. Yang antena satu itu yang belakang, yang depan ini antena 2. Jadi ini kalau kita dekatkan remote-nya ya, yang bertambah kuat ini yang 2 ya, 2 RSS ini bertambah kuat ya, mendekati ke 0 ya. Sedangkan yang belakang ya, ini antena 1 ya. Antena 2 tambah gede, antena 1 ya, angkanya tambah kecil, minus, mendekati 0. Jadi kedua-duanya masih berfungsi, jadi nggak saya ganti ya. Dan ini saya lem aja ya, saya lem karena hanya ngelupas kulitnya doang, terkena landasan ya. Malah lebih bagus 2 ya, lebih bagus antena 2 ini sampai minus 5 ya, sangat-sangat mendekati 0. Kalau yang ini ya, antena 1 ini mentok di minus ya, mendekati minus 10 lah ya.
walaupun saya tempelin misal. Ya. Ini hanya di minus 25 ya. Oke, kalau kita lihat di log remote ya, antara ini antena 1 yang belakang ya, ternyata yang belakang itu antena 1 dan antena 2 itu yang depan ya. Ini stabil ya, antara minus 70 dan minus 65 ya. Jadi ini penerimanya nggak terlalu berbeda jauh ya. Dari detik ke detik ya, dia menghadap ke pilot maupun membelakangi, tidak ada yang terlalu jauh perbedaannya ya. Jadi ini normal, dua-duanya bisa berfungsi dengan baik ya. Tidak ada yang di bawah minus 100, misalkan minus 110 ya. Karena untuk RX loss itu ada di minus 117 kalau nggak salah ya. Kalau sudah sampai ke minus 117 dan wattnya sudah mentok, watt remote-nya, dia akan RX loss. Ini paling kecil di minus 90-an ya. Nggak ada yang menyentuh angka 100 ya. Kadang lebih besar yang antena 1 ya, lebih kuat. Antena 2 minus 77, antena 1 minus 70 gitu. Terkadang juga lebih kuat di antena 1 ya. Ini kayak ini minus 63, di ini minus 65 ya. Jadi normal ya. Fungsi antena oke, tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan nanti pas long range kita tidak mengalami hambatan akibat salah penempatan antena ya. Oke, dari saya sekian ya. Jika ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.